kasih karena sejak masa muda kami bisa mengenal akan Allah kami. Sebentar kami akan dengar isi hatimu lebih lagi, supaya Engkau berbicara untuk setiap kami, supaya kami semakin mengenal Engkau dan berjalan bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Sekarang Kak Sofi merasa tidak terlalu muda karena anaknya Kak Sofi sudah ada di sini sekarang. Ya, dulu kan Kak Sofi manggilnya, nah sekarang gimana nih manggilnya, mau Kak atau Tante terserah deh. Karena anaknya Kak Sofi udah youth sekarang ya. Tapi hari ini apapun panggilannya Kak Sofi, Tante Sofi, hari ini aku mau sharing sesuatu yang dahsyat buat kalian. Amin. Siap? Ngomongnya yang kenceng dong. Siap dengar? Yuk kita baca sama-sama judulnya hari ini ya. 2, 3. A Champion Mindset. Ya. Apa sih champion mindset itu? Champion mindset itu adalah cara berpikir seorang pemenang. Sekarang Kak Sofi mau nanya dulu. Siapa di sini yang pengen jadi loser? Siapa yang di sini mau jadi champion? Hah? Siapa? Nah, semua kita di sini akan memilih untuk menjadi seorang pemenang, ya. Tapi ada kalanya di dalam hidup kita ini keadaan sepertinya membuat kita tidak bisa menjadi champion. Ya. Kak Sofi, aku mah pengennya jadi champion terus. Aku gak mau jadi loser. Tapi kadang keadaan di dalam dunia ini memaksa kita untuk, aduh aku gak bisa, aku gak sanggup. Kayak yang tadi Kak Daniel sampein. Kadang keadaan membuat kita lelah, kadang keadaan yang kita hadapin membuat kita jadi mentalnya down dan sebagainya. Ya. Tapi suatu hari Kak Sofi itu baca di Instagram gitu ya. Dan Kak Sofi mendapat pelajaran yang berharga tentang bagaimana sih kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan untuk kita. Ya. Suatu hari ada seorang penjinak shark, ikan hiu. Ya. Dia membawa rombongan gitu. Biasa. Siapa di sini yang udah pernah berenang sama ikan hiu? Oh belum pernah ya, Kak Sofi juga belum pernah. Menyelam pernah, tapi berharap saat menyelam tidak ketemu sama hiu. Nah nanti dulu ya, nanti kita akan lihat klipnya. Nah suatu hari penjinak hiu ini membawa akan anggota kelompoknya. Jadi biasanya ada orang penyelam, itu 10 orang dan dipandu oleh satu guide. Ya. Lalu guide itu ngomong ke anak buahnya yang akan ikut atau peserta yang akan ikut nyelam. Dia bilang, guys nanti saya mau kasih tahu tentang tata cara di laut ya. Karena kebetulan daerah yang akan kita datangin ini adalah laut dalam. Sehingga saya tidak bisa menjamin apakah kamu nanti akan ketemu hiu atau enggak. Waduh, akhirnya yang 10 orang itu mulai ketar-ketir. Ampun deh. Ya karena seperti kalian tahu namanya laut itu kan gak ada pagernya ya kan. Emang di laut ada pagernya, ini daerahnya hiu, ini daerahnya paus kan gak gitu. Namanya laut kan semuanya blong-blongan. Jadi saya mau kasih tahu kalian nanti laut yang akan kita datang itu laut yang cukup dalam. Sehingga nanti saya akan kasih tahu kepada kalian bagaimana cara menghadapi hiu. Ya, hiu adalah seorang predator. Dia akan berenang lebih cepat dari kalian. Karena dia adalah ya habitatnya tinggal di laut. Dia akan lebih gesit dari kalian saat dia berenang. Karena apa? Dia habitatnya di laut sedangkan kalian itu kan di darat. Ya, kalau di darat lari lebih cepat. Tapi kalau berenang menang mana sama hiu? Pasti akan menang hiu, ya kan? Nah, akhirnya yang dilakukan oleh si guide ini dia ngomong, coba sekarang saya mau tanya, gimana cara menghadapi hiu? Ya. Lalu akhirnya orangnya berkata, berenang secepat-cepatnya. Apakah kamu yakin dengan kamu berenang cepat, kipik kayak gitu, hiunya nggak akan ngejar? Ya saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Lalu dia mengeluarkan suatu pernyataan. Kalau kamu menghadapi predator, kamu harus bersikap seperti predator. Saya ulangin, hiu itu predator. Kalau kalian mau menghadapi predator, kalian harus punya mentalitas seperti seorang predator.
Jadi gimana cara menghadapi hiu? Saat kamu menghadapi hiu, kamu tidak boleh lari ke belakang lalu lari atau berenang menjauh. Karena hiu akan melihat kamu sebagai korban atau mangsa. Ya kan? Dipikirnya dia, kalau kamu begitu menghadapi dia, kamu lari dari dia, dia akan melihat, oh ini mangsaku. Ikan kecil yang biasanya tak makan, kabur, soalnya kabur. Nah, nanti dia akan berenang lebih cepat dan hap, paling enggak dia gigit kaki kamu. Tapi kalau kamu menghadapi seorang predator, hadapilah dia seperti kamu juga seorang predator. Kalau ada hiu, kamu berenang dengan tenang, berdiri, berenangnya berdiri gini. Lalu kamu tahan tangan kamu, ya. Dan kamu dan saat hiu itu mendekat, kan hiu itu moncongnya nongol ya. Nah, pegang moncongnya dan arahkan dia ke samping. Wah, orangnya yang dikasih tahu kayak gitu derdek semua. Nanti kalau ada hiu mendekat saya nggak boleh lari, tidak boleh lari. Karena kalau kamu lari, hiu itu akan berkata, ah ini mangsaku. Karena kamu akan jadi seperti ikan kecil yang kabur. Tapi kalau kamu ngadepin predator, kamu harus bersikap dan bermental, berpikir seperti seorang predator juga. Kamu hadapi dia dengan tenang. Kamu ulurkan tanganmu, ya, dan ambil moncongnya yang terdekat. Nah, gitu. Nah, kita lihat video klipnya. Seperti ini kurang lebih. Ya. Nah, ya kan? Akhirnya hiu itu akan menjauh, ya, saat kita berenang dengan tenang. Oke, cukup. Ya, cukup. Nah, tapi bisa nggak sih kita setenang ini kalau ketemu masalah? Itu pertanyaannya. Kalau kamu ketemu hiu, kalau kamu ketemu predator, kalau ketemu masalah yang besar, mental dan mindset kita akan seperti apa? Itu menentukan kita menang atau enggak. Ya. Kalau kita kerjaannya selalu lari dari masalah, maka kita itu akan menjadi orang yang tidak pernah menang. Ya. Tapi kalau kamu menghadapi masalahmu dan berkata, aku bisa. Aku akan hadapi dengan tenang. Aku akan belajar menyelesaikan semuanya satu persatu dan akan aku hadapi. Engkau adalah seorang pemenang, ya. Nah, ada seorang di Alkitab yang punya mentalitas seperti ini, ya. Kita baca dulu dari 1 Samuel 17 ayat yang ketiga-tiga, ya. Saya minta kita semua baca bareng-bareng. Saya ayat yang ketiga-tiga, nanti next kalian baca ayat yang ke-34 dan kita bergantian, ya. Oke, kita mulai. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 34. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya. Nah, hari ini saya mau sharing sesuatu tentang Daud. Daud ini, yang dihadapin dia nyata enggak? Saya ngerasa yang daerah sini kok kayak diem banget ya. Fokus ya, oke? Ya. Yang daerah sini kayak diem banget, ya, antusias dong. Ini kita lagi mendengarkan tentang apa? Mindset seorang pemenang. Kalau kamu tidak antusias, nah nanti gimana? Ya, kita harus latih mindset kita, oke? Nah, semangat yang sebelah sini. Ya.
Daud adalah orang yang menghadapi kenyataan. Seperti orang yang lagi menghadapi hiu. Ya. Saya mau nanya, waktu dia ngelihat Goliat, dia ngelihat fakta nggak kalau Goliat itu lebih besar dari dia? Dia ngelihat fakta nggak kalau yang dihadapin itu adalah orang yang jauh lebih berpengalaman dari dia? Iya, ya kan? Makanya kalau kita ngadapin persoalan ini nyata nggak sih Kak? Ya nyata. Mungkin Kak Daniel ini juga tadi ngomong, faktanya adalah saya lelah. Faktanya adalah kerjaan saya terlalu banyak. Faktanya adalah saya terlalu sibuk atau apa. Kesulitan itu nyata, fakta di depan mata. Ya. Dan yang seringkali terjadi sama hidup kita itu seperti ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, gak mungkin engkau dapat mengalahkan orang Filistin itu. Sebab engkau tuh masih kecil, masih muda. Sedangkan si Goliat ini sejak dari muda udah jadi prajurit. Intinya apa? Saul itu juga ngomong, kamu gak mungkin. Yang ngomong siapa? Raja. Nah, mungkin yang ngomong di hidup kamu, yang seringkali melemahkan kamu itu sebenarnya orang-orang yang kamu percaya. Ya. Nah ya mending dinyalain ya, biar yang belakang gak ngantuk. Ya. Mungkin di dalam hidup ini, ada orang-orang di sekitar kamu yang ngomong kamu kayak Saul ngomong ke Daud. Ya. Mungkin kamu punya kakak, punya cici, punya kokoh. Yang selalu ngomong ala lu mah bocil gak bisa apa-apa. Atau jangan-jangan guru kamu atau orang tua kamu pernah ngomong gitu juga. Ada kamu mah anak yang gak bisa diarepin. Nah, hari ini Kak Sofi mau katakan, kebaskan semua perkataan negatif yang pernah orang kasih tahu ke kamu. Karena itu adalah mindset yang nomor 1. Untuk kamu menjadi pemenang, kamu tidak mengasihani diri kamu sendiri. Coba slide-nya ditayangkan. Ada 3 syarat untuk kita menjadi pemenang. Yang pertama, mentalitas korban itu seringkali mengasihani diri sendiri. Aduh aku gak sanggup, aku gak mampu. Begitu dikasih tahu, kamu anak kecil, kamu gak bisa, persoalannya terlalu besar, kamu gak mungkin kuat. Oh, kayak Dilan aja ya, kamu gak mungkin kuat biar aku aja gitu ya. Tapi saat ini Kak Sofi mau ngomong, kalau kamu mau punya mentalitas pemenang, kamu harus katakan, aku tidak mau mengasihani diriku sendiri. Aku bisa. Yang kedua adalah, kadang orang yang punya mentalitas korban itu, dia tidak bisa melihat potensinya. Tapi Daud berkata apa? Waktu ada orang raja yang berkuasa, yang hebat itu ngomong ke dia, kamu gak bisa Daud. Daud ngomong apa? Aku bisa. Dan dia melihat potensinya. Dan dia mendeklarasikan akan potensinya. Ya, apa yang Daud ngomong? Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Kalau datang singa dan beruang, saya akan, apa ini dia ngomong, menangkap janggutnya, menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa dan beruang telah diajar. Nah saya bayangin ya saudara, kalau baca Alkitab coba dibayangin, lucu deh. Saul lagi duduk di tahta, Daud yang kecil mungil dan tidak bawa apa-apa itu datang kepada Saul. Aku mau lawan Goliat. Gitu. Lalu Saul akan ngomong, bahasanya kamu bocil, kamu gak mungkin bisa ngelawan dia. Karena dia itu raksasa, dia itu hebat. Prajurit saya aja kagak ada yang berani ngelawan dia, apalagi kamu. Lalu Daud akan berkata, tapi tuanku. Dia mengenali potensinya, dia ngomong apa? Aku ini jago loh tuanku. Saul tahu gak kalau dia jago? Dia gak tahu. Tapi Daud tahu potensinya. Dan Daud berkata, aku ini loh. Kalau ada singa yang mau datengin dombaku, tak bunuh. Kalau ada beruang yang mau datengin dombaku, tak bunuh. Dia lalu akan memberikan suatu cerita kepada Saul tentang potensinya. Karena Daud mengenali potensinya. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mau menjadi pemenang. Kalau kamu mau terus-terusan jadi orang yang kalah, kita akan ditelan oleh keadaan. Aduh, ulangannya terlalu susah. Aduh, aku tuh gak pintar matematika. Kalau ada matematika,
Aku otaknya langsung freeze, langsung beku, gak bisa ngitung, gak bisa apa. Itu namanya kalah sama keadaan. Atau ada yang mungkin di sini musuhnya bahasa Indonesia. Kalau udah ulangan bahasa Indonesia, lebih baik ulangan Mandarin atau ulangan Inggris. Saya Indonesia gak pernah bisa, itu musuh saya. Nah, kalau kita punya mentalitas seperti itu, ada musuh, ada keadaan apa, kita udah langsung ciut. Nah, itu gak akan bisa jadi pemenang. Tapi saat kita berkata, hai bahasa Indonesia, atau hai matematika, aku tahu potensiku. Kan otakku punya Tuhan. Jadi Tuhan sanggup mengutak-ngutik otakku untuk menghadapi engkau. Wahai matematika, wahai fisika, wahai kimia, wahai apapun juga yang kamu takutin, ya kan? Nah, jadi kita harus tahu potensi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan yang punya kita kok. Otak kita punya Tuhan. Ya, badan kita punyanya Tuhan. Dan kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita. Tapi yang penting kamu harus jadi kayak Daud. Tahu potensi dan menggali potensi. Kamu jangan sangka Daud itu punya potensi kayak gitu gak dilatih. Daud itu tiap hari latihan ketapel. Bahkan ada sejarah yang mengatakan ada satu pohon yang isinya itu adalah batu-batu yang tertambat di pohon itu. Dan katanya itu adalah cara Daud melatih. Jadi dia kan suka nganggur di padang karena dombanya kan cuma 3 ekor, ya kan. Jadi dia banyak waktu luang di padang. Kerjanya dia itu apa? Main ketapel, dan itu ada satu pohon, dia akan lempar batunya sampai nancep ke pohon itu. Dan itu pohon itu penuh sama batu-batu dari ketapelnya Daud. Itu cara Daud berlatih. Jadi dia tahu persis kalau ada singa, dia akan ketapel singanya, begitu singanya teler langsung dibunuh sama dia. Ya. Jadi Daud itu ahli dalam melakukan apa yang dia lakukan. Dan dia mengenali potensinya. Saat ada Goliat, dia ngomong Goliat itu gak lebih jago dari singa. Kamu tahu kalau film raksasa itu biasanya leot, ngerti gak? Jalannya kelemar, cuman menang gede doang. Sedangkan kalau singa itu kan, wah cepat. Dia bilang singa yang gagah perkasa, beruang yang cepat aja, gua sanggup bunuh. Masa si Goliat yang leot, kelemar itu gua gak bisa. Daud berkata, dengan ketapelku ini ya, sekali lempar pasti dia KO. Jadi orang yang mindset pemenang itu dia nggak lihat keadaannya, dia nggak lihat situasinya dulu, tapi dia lihat siapa Tuhannya. Dan dia berkata, aku percaya, aku nggak mau mengasihani diriku sendiri, aku tidak mau hanya berfokus kepada diriku. Oh aku gak bisa, aku anak kecil. Percaya sama omongan orang. Mulai hari ini kalau ada orang yang ngomong kamu bodoh, kamu harus ngomong aku pinter. Amin. Kalau ada orang tua yang ngomong, atau gurumu ngomong, atau temenmu ngomong, atau kakakmu ngomong, kamu gak bisa. Kamu jangan ngomong iya ya aku gak bisa, enggak. Tapi hari ini engkau tahu engkau punya Tuhan yang besar. Ya, yang bekerja di dalammu untuk menaklukkan semua permasalahan. Ya. Dan yang ketiga, orang yang punya mentalitas korban, dia itu selalu percaya pada kenyataan lebih daripada apa yang Tuhan mampu lakukan. Tapi kalau kita tidak mau punya mentalitas seperti ini, kita harus melakukan apa? Percaya pada apa yang Tuhan mampu lakukan lebih daripada kenyataan. Ya, saya ulangin. Orang yang punya mentalitas korban, dia percaya pada kenyataan. Oh ya kenyataannya gua gak bisa. Pasti ini persoalannya terlalu rumit. Pasti ini masalah hidup gua terlalu besar. Tapi kalau kamu mau jadi pemenang, lakukan ini. Kamu percaya pada apa yang Tuhan mampu kerjakan daripada kenyataan. Nah. Makanya tiap hari saudara-saudara, adik-adik, minta Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya kita itu bisa berkomunikasi terus sama Tuhan. Kak Sofi hari ini gak khotbah lama-lama, Kak Sofi mau cerita 2 perkara. Dan ini Kak Sofi harap ini menjadi bekal untuk kamu. Supaya kamu punya mentalitas pemenang. Dan yang kedua, supaya kamu lebih percaya sama Tuhan daripada sama kenyataan. Ya. Kak Sofi ini dulu waktu pas sekolah, itu Kak Sofi kuliah arsitek.
Nah, arsitek itu kerjaannya cukup berat karena apa? Selain ada teori, ada praktek. Jadi Kak Sofi selain belajar tentang teori-teori arsitek tertulis, ada juga praktek yaitu bikin maket, bikin proyek dan sebagainya. Jadi kerjaan arsitek itu sebenarnya sekolahnya fun, tapi sibuk banget. Tapi dari semua pelajaran yang Kak Sofi pelajarin, ada satu pelajaran yang musuh berat, yaitu namanya pelajaran sejarah arsitek. Siapa di sini yang musuhnya sejarah? Gak ada ya? Oh ya bagus lah, pada senang sejarah semua ya. Kalau Kak Sofi itu nilai yang paling jeleknya itu sejarah. Kenapa sejarah? Karena gurunya itu antik. Bukunya setebel ini ya. Terus semuanya harus dipelajarin. Bangunannya mirip-mirip. Terus nanti ulangannya cuman dibagiin lembaran kertas kosong. Terus nanti dia pasang slide. Bangunan satu dari buku setebel itu. Ya. Ini namanya bangunan apa? Di tahun berapa dibangunnya? Oleh siapa? Stylenya apa? Silakan tulis di selembar kertas. Bayangin, itu ulangannya kayak gitu. Bukan silanglah, bukan isilah. Kalau silanglah dan isilah masih mending. Ini bukunya setebel ini kita harus belajar semua. Ulangannya cuman gambar. Cekrek, gambar bangunan. Gereja lagi. Gereja di Eropa itu kan mirip-mirip semua ya. Pokoknya tengahnya ada kaca bundernya gitu-gitulah. Saya sampai bingung, lah ya saya mana tahu ya. Ini bangunan apa, tahun berapa, yang bangun siapa. Itu tebel segini, saya nggak inget. Jadi saya pelajaran sejarah itu hanya mengarang bebas. Lalu nanti soal kedua dibaliknya ya, kertas kosong, cekrek, bangunan lain lagi. Ya ini dibangun tahun berapa, oleh siapa, stylenya apa, bla bla. Saya mengarang bebas lagi. Jadi saya nilainya cuma mentok 45, nggak pernah dapat 6. Lalu saya tanya ke teman saya yang orang bule asli, kan saya sekolah di Kanada. Kamu dapat berapa? Saya dapat 65. Oh ya berarti lumayan, kamu yang bule asli dapat 65, saya dapat 5. Tapi mentok segitu. Sedangkan kalau nggak dapat 7, itu nggak lulus. Jadi saya bilang ini gimana ya caranya, saya mau semua pelajaran lulus, kalau yang satu ini nggak lulus saya nggak bisa wisuda gitu. Lalu teman saya pada ngomong, Sof, gimana kalau kita berhenti kuliah sebentar? Hah? Bukan maksud saya gini, berhenti kelas itu. Kita berhenti kelas itu supaya kita menenangkan diri, tapi kita mundur sebentar kuliahnya. Jadi misalnya saya harusnya 4 bulan lagi lulus, saya nanti lulusnya semester depan. Sahabat-sahabat saya itu yang sekelompok sama saya, bestie-bestie saya pada ngomong, yuk kita mundur aja dari mata kuliah ini. Kita belajar sendiri dulu atau gimana dulu, nanti semester depan baru kita ambil lagi lah. Soalnya ini gak sanggup, ini kita gak ada yang sanggup, teman saya juga dapetnya 3 gitu, kasihan banget ya pokoknya kita semua ini. Lalu akhirnya saya melakukan hal yang ketiga. Saya berdoa kepada Tuhan. Lalu berkata, Tuhan, aku mau lebih percaya kepadamu daripada kepada kenyataan. Karena kenyataannya apa? Kenyataannya saya nggak mungkin lulus. Kenyataannya gurunya killer banget. Kenyataannya ini pelajaran itu nggak mungkin ada yang lulus saja. Karena anak yang terpintar di kelas aja dapetnya cuma 6. Tapi Tuhan, aku mau lebih percaya kepadamu daripada pada kenyataan. Yuk kita baca dulu sebentar. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Mungkin itunya yang belakangnya diambil di slide-nya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan apa? Ya. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu?
Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berkata kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, ini yang saya lakukan. Saya mau jadi pemenang seperti Daud. Daud waktu terjepit, waktu itu anak istrinya dan anak istri semua rombongannya ditawan. Daud lagi perang, desanya kosong. Lalu ada orang yang menyerbu desanya, menawan semua isi desanya, dirampas semua. Orang-orang pengikut Daud berkata, Daud ini gimana kita? Daud mau dibunuh bahkan. Keterlaluan kamu pemimpin yang gak becus. Kamu ngajak kita perang, sekarang anak istri kita semua diambil orang. Dalam keadaan terjepit apa yang Daud lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu hal pertama yang kita harus lakukan kalau kita mau jadi pemenang. Dan yang kedua apa? Lalu Daud mengambil efod. Efod itu apa sih saudara? Waktu zaman dulu orang kalau mau nanya Tuhan pakai efod. Ya, Tuhan bisa nggak aku mengejar ini? Lalu Tuhan ngomong bisa. Maka Daud maju. Nah ini pentingnya kalian itu kenal Tuhan. Adalah Tuhan akan memberitahukan kepada kalian kapan kalian harus maju, kapan kalian harus stay. Ya. Setiap hari tanya Kayla, saya tiap malam kalau mau tidur, saya selalu numpangin Kayla, tangan saya ke Kayla. Doa saya sebagai orang tua bukan supaya anak saya jadi tajir melintir kayak sultan, enggak. Tapi saya satu doanya untuk Kayla dan Kean. Tuhan beri pada anak ini roh takut akan Tuhan dan dengar-dengaran sama Roh Kudus. Supaya apa? Supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mau ke kanan, dia mau ke kiri, dia mau lurus, biar engkau yang tuntun jalannya. Dan dia mendengar dan mengerti tuntunan Tuhan. Nah, hari ini kita semua anak-anak di sini, tiap malam tumpangin tangan kamu. Dan berkata sama Tuhan, Tuhan, beri aku mengerti jalan-jalanmu. Ya. Karena nanti kalau kalian ketemu masalah kayak Kak Sofi, kalian akan menghadapi itu, kalian akan keluar sebagai pemenang. Nah, ceritanya saya lanjutin ya. Akhirnya saya memutuskan untuk melangkah terus karena Tuhan berkata, kamu gak usah lihat kenyataan. Aku yang akan membuka jalan buat engkau untuk kelas sejarah ini. Besti saya, kelompok saya pada mundur. Udah Sof, terserah kalau kamu mau lanjut. Kita memutuskan mundur 1 semester. Kita mau belajar kelompok dulu. Khusus untuk kelas sejarah ini. Biar semester depan kita bisa bertempur lagi di kelas yang sama. Ya kan? Jadi Kak Sofi lanjut sendirian. Kalian tahu waktu pas Kak Sofi lanjut. Tiba-tiba itu bulan Maret. Ya. Lanjut bulan Maret. Waktu itu gini, kalau Desember itu kan penentuan mau maju atau mau mundur. Nah Kak Sofi itu akhirnya maju jadi bulan Januari, Februari itu masih datang ke kelas. Dan ulangannya tetap dapat 3, dapat 4 gitu ya. Saya sampai Tuhan katanya engkau mau buka jalan buat aku tentang sejarah ini. Kenapa ulangan saya tidak ada kemajuan? Tuhan berkata tenang, pokoknya aku akan buka jalan. Kalau engkau lebih percaya aku daripada kenyataan, aku akan tunjukkan kemuliaanku. Teman-temannya Kak Sofi ngomong, yakin Sof gak mau mundur? Enggak, saya tetap maju. Karena saya dapat jaminan, saya bisa. Gitu ya. Ya saya gak ngomong ke mereka, kata Tuhan nanti dikira saya dukun gitu ya. Tapi pokoknya saya percaya saya bisa. Akhirnya di bulan Maret tiba-tiba kita ada libur 1 minggu. Karena namanya spring break kalau di sana. Spring break itu adalah merayakan musim semi. Ya, musim semi tiba, libur seminggu, dan waktu itu kita semuanya, Kak Sofi gak pulang ke Indonesia, Kak Sofi tetap di sana. Lalu setelah seminggu masuk ke kelas sejarah lagi, tiba-tiba yang datang bukan profesor sejarahnya yang killer itu. Tiba-tiba Kak Sofi masuk kelas sejarah, yang datang guru lain, yang saya belum pernah lihat mukanya. Nah lalu gurunya ngomong, perkenalkan saya mau memberi pengumuman kepada kalian bahwa profesor sejarah kalian itu waktu spring break kemarin dia main ski. Lalu sangat disayangkan
dalam permainan skinya itu kakinya patah. Jadi mulai hari ini saya yang akan menggantikan profesor itu. Wah, sekelas ya, mukanya langsung sumringah. Itu kasihan sih ya, sebenarnya harusnya kita berduka cita untuk profesor kita yang kakinya patah ya harusnya ya. Tapi percayalah, sekelas itu nggak ada yang mukanya sedih. Mukanya semuanya pada tengok-tengokan. Gitu. Jadi ya akhirnya dia ngomong, jadi gini, karena ini udah bulan Maret, kita akan lanjutkan aja. Tapi nanti ujiannya akan saya buat simple. Waduh. Karena saya tahu sih kalian pasti mengalami kesulitan, bukan di kelas ini. Ternyata dia ngerti juga. Jadi saya nanti akan memberi ulangan-ulangan yang silang lah gitu. Supaya kalian lebih bagus nilainya. Ya anggaplah dengan profesor tidak ada ini kita mendapatkan keuntungan sedikit. Waduh, saya waktu itu langsung saya telepon teman-teman saya yang mundur. Kamu tahu ada kabar apa? Kenapa Sof? Ternyata profesor yang kalian takutin itu patah tulang. Aku bilang gitu. Terus sekarang kelasnya isinya silang lah. Waduh, teman saya yang mundur itu nyeselnya setengah mati. Tahu gitu Maya, gua nggak mundur ya. Jadi nanti saya bisa lulus bareng-bareng. Tapi mereka udah terlanjur mundur. Mereka harus ngambil di semester depan. Nanti di semester depan ya ketemunya sama profesor itu lagi. Kan patah tulangnya kan udah sembuh, ya kan? Tapi ya saudara, saya dari sini nih aku belajar. Itu loh namanya lebih mempercayai Tuhan daripada keadaan. Ya. Tapi gimana caranya Kak Sofi untuk saya tuh tahu kapan saya harus maju dan mundur? Makanya bergaulah dengan Roh Kudus. Makanya bergaulah dengan Tuhan. Supaya engkau tahu jalan mana yang harus engkau tempuh. Satu lagi ya ceritanya ya. Suatu hari karena kesibukan, saya itu ceritanya gini. Nanti kalian kalau kuliah juga bakal ngalamin. Jadi kalau kuliah itu ada pelajaran inti, ada pelajaran tambahan untuk ngisi kredit. Ya, kalau kuliah itu ada kredit ya. Jadi misalnya semester ini kamu harus punya berapa kredit pelajaran. Nah, kreditnya itu harus full. Kalau kamu nggak full nggak bisa lulus. Ya, gitu kan sekarang masih gitu nggak sistemnya? Masih ya. Nah, kalau jadi Kak Sofi itu punya pelajaran inti arsitek, lalu ada kreditnya kelas-kelas lain yang untuk melengkapi supaya Kak Sofi bisa lulus tahun itu. Nah, jadi Kak Sofi ngambil kelas matematika. Kenapa? Karena matematika di sana itu lebih gampang dari di Indonesia. Ya, katanya. Jadi akhirnya aku ngambil kelas matematika buat tambahan nilai, buat tambahan kredit. Tanpa kelas matematika itu aku nggak bisa lulus. Tapi kelasnya gampang biar nggak terlalu banyak mikir. Nah, jadi akhirnya suatu hari Kak Sofi udah mau lulus, tinggal 3 bulan lagi lulus. Terus tiba-tiba Kak Sofi mikir, ini kan berarti kelas matematika itu harusnya ada ujian akhirnya. Aku lihat kapan ujian akhirnya. Begitu Kak Sofi lihat ujian akhirnya kapan, ternyata ujian akhirnya udah lewat. Kenapa? Karena Kak Sofi udah terlalu sibuk sama arsitektur sampai nggak mikirin kelas yang tambahan ini. Saya mikir mateng. Hanya gara kelas ini jadi saya nggak bisa lulus tahun ini. Aduh, nyesel banget. Berarti harus keluar biaya lagi, harus keluar tambahan waktu gara-gara ini. Lalu saya akhirnya telepon mama. Mah, ini aku ngalamin kesulitan yang sangat besar. Aku nih ceritanya terlalu fokus sama kelas arsitek. Sampai kelas tambahannya aku nggak lihat ternyata udah ujian. Dan aku itu bukan karena apa, beneran lupa. Aku nggak ujian berarti aku nggak akan lulus dan berarti aku nggak bisa lulus tahun ini. Terus mama bilang, waduh kok bisa kayak gitu sih kamu? Ya itu, terlalu fokus sama arsitek sampai yang kelas lain tambahannya sampai kelupaan. Lalu ya udah kamu urus aja lah gimana caranya gitu. Oma Nani juga nggak tahu karena nggak tahu keadaan di Kanada seperti apa. Nah, teman-temannya Kak Sofi lagi ngomong. Sofi, satu-satunya cara untuk kamu bisa minta ulangan susulan cuman 2. Kamu nipu ada anggota keluarga yang meninggal atau kamu nipu pura-pura sakit dan tidak bisa itu. Kamu cepat minta surat dokter, bayar dokter, terus kamu pura-pura sakit, minta surat keterangan sakit, datang ke profesornya.
Oh gitu caranya. Kalau kamu ngomong lupa, itu udah 100% dia nggak akan memberi izin kamu ulangan. Ya dia akan tersinggung lah. Mana ada anak ikut kelas dia lupa ujian, itu berarti kamu nggak ngehargain kelasnya dia dong. Aduh iya bener juga ya. Jadi kamu cuman dua, minta surat keterangan ada keluarga yang meninggal, atau kedua kamu urus surat ke dokter ngomong kamu sakit pada hari itu dan kamu nggak bisa ikut ujian. Nah terus akhirnya saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan, ini katanya cuma 2 cara, bikin surat keterangan palsu keluarga mati, atau itu kalau keluarga mati kan keterlaluan sekali ya, itu ya kurang ajar ya kalau bikin. Paling enggak mungkin saya bisa yang inilah, yang option kedua, pura-pura sakit. Tapi Tuhan berkata, kalau untuk urusan yang satu ini, percaya, kamu adepin, ngomong terus terang aja sama profesornya. Aku yang akan membackup kamu. Waduh, nah itu fungsinya Roh Kudus, fungsinya Tuhan dalam hidup kita. Ya, biar kita enggak jadi loser, kita tahu apa yang kita lakukan, Roh Kudus akan mimpin kita. Nah, jadi akhirnya aku datang ke profesor itu dan teman-temanku ngomong, kamu goblok sob. Kalau kamu gitu bunuh diri namanya. Kamu gak bawa surat apa-apa. Aduh udah pasti kamu gak akan dikasih ujian susulan. Kamu mau ngaku kalau kamu lupa. Aduh kamu namanya itu nyinggung perasaan dia. Wah itu kan seperti Saul kepada Daud ya. Kamu gak bisa, kamu gak mampu, kamu apa. Tapi kita harus tahu. Lebih percaya kepada Tuhan daripada keadaan. Itu kuncinya. Ya, saya akhirnya datang ke profesor. Bahasa roh dulu sebelum masuk. Ya, dalam nama Yesus, Tuhan kau yang tolong kuasai akan profesor saya ini. Beri belas kasihan. Biar dia begitu ngelihat muka saya langsung kasihan gitu ya. Wah wis doanya komplit. Saya ngadep dia. Lalu dia berkata, ya ada apa? Sir, saya itu mau mengaku salah. Saya itu adalah anak arsitek tahun terakhir. Dan saya mengambil kelasnya Anda untuk nambahin kredit untuk menyelesaikan kuliah saya tahun ini. Tapi karena saya sangat sibuk di arsitek, saya sampai lupa ujian akhir. Saya lupa ngecek waktunya. Sampai saya kemarin ngecek ternyata sudah lewat seminggu. Nah, saya minta maaf, saya tidak bermaksud untuk meremehkan kelas kamu. Tapi sungguh pelajaran arsitek itu menyita waktu sampai saya tuh benar-benar pagi siang malam di studio bikin maket, bikin apa sampai saya tuh lupa ngecek. Lalu dia tiba-tiba ketawa. Wah ngakak gitu. Wah kamu itu kasihan sekali anak arsitek. Saya tahu anak arsitek itu sampai jarang mandi itu gara-gara bikin maket, bikin apa sampai biasanya bau banget lah. Kelas kalian tuh bau banget, jarang mandi itu. Sampai lupa mandi, lupa dandan, lupa apa. Wis pokoknya saya tahulah arsitek tahun terakhir itu penderitaan melulu gitu istilahnya gitu ya. Terus dia ketawa gitu, iya itu yang saya lagi alamin sekarang. Bener-bener gak ada waktu, saya tidur sehari cuma 3 jam. Kalau gak tidur 3 jam, saya gak bisa nyelesain tepat waktu. Lalu akhirnya dia manggut-manggut. Oke, saya senang kamu jujur. Nah karena itu saya akan beri kesempatan. Nanti tanggal sekian kamu boleh ikut ujian susulan. Tapi mohon jangan lupa lagi kata dia gitu. Iya. Lalu akhirnya dia memberi saya kesempatan ujian susulan. Nah, itu ajaib Tuhan gak? Ya. Jadi saya mau katakan. Pertama mungkin orang akan ngasih tahu kamu. You are a loser. Kamu gak akan bisa. Kamu gak akan berhasil. Kamu gak akan apa. Itu perkataan itu selalu akan ada. Atau juga mungkin yang kedua, orang akan nunjukin potensi kamu tuh gak seberapa. Atau mungkin yang ketiga, keadaan akan membuat kamu berpikir, aku gak akan sanggup ini. Tapi sekali lagi, yang pertama untuk kita keluar sebagai pemenang. Tidak pernah kita mengasihani diri kita. Kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu siapa yang backing kita. Kalau kita tahu siapa yang backing kita nggak akan mengasihani diri kita sendiri. Ya kan? Pede dong. Ya. Kalau kamu lagi berjalan di tempat yang bahaya, tapi kamu tahu di belakang kamu ada TNI, ada BRIMOB,
yang backing kamu, apakah kamu akan takut ngadepin situasi itu? Enggak. Kamu gak akan mengasihani diri kamu, aduh takut gua gak sanggup, enggak. Karena kamu backingnya kuat. Nah kita tidak akan mengasihani diri kita. Karena kita tahu siapa yang backing kita, yaitu Tuhan. Yang kedua, saat orang berkata kamu gak bisa, potensimu gak cukup untuk mengatasi ini. Kita tahu kita punya potensi yang luar biasa. Karena Tuhan yang akan mengatrol kita untuk menutupi setiap kelemahan kita. Ya. Saat kita gak mampu, Tuhan yang akan bantu kita untuk memampukan. Ya. Potensi kita, tapi jangan lupa kita harus mengasah juga. Ya. Ingat Daud, dia punya satu pohon yang penuh dengan batu. Tempat dia mengasah potensinya. Dan itu bagian kamu, bagian kita. Mengasah potensi kita semaksimal mungkin. Dan Goliat itu akan takluk. Ya. Dan yang ketiga, jangan hanya melihat fakta dan kenyataan. Tapi lebih percayai Tuhanmu daripada kenyataan. Kita gak pernah tahu, tapi Tuhan kita besar. Dan Tuhan kita lebih besar dari kenyataan. Amin. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri semua. Kita akan nyanyikan satu lagu, Ku Hidup Karena Percaya. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Semua saat ini berdoa. Engkau punya mimpi dalam hidupmu. Engkau punya cita-cita dalam hidupmu. Engkau punya suatu keinginan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku hidup ini karena percaya. Yang Engkau janjikan itu ya dan amin. Dan Engkau bawa semua cita-citamu ke Tuhan. Semua keadaan sulitmu Engkau bawa ke Tuhan. Dan berkata, Tuhan aku punya Engkau yang besar. Dari awal kita nyanyikan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Kami tidak akan menyerah sama keadaan. Ku tidak akan menyerah meski alam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan sebagai declare kita, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepatkan percaya masanya diterima sekarang kemenangan
kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar. Doa dan pernyataan iman kita. Yang telah berjanji Tuhan, aku dan percaya. sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saat ini kita pejamkan mata kita. Dan kalian berkata dan katakan kepada Tuhan, apa situasi yang menurut kalian sangat menakutkan di depan kalian? Apa mungkin ada kalian yang lagi ada masalah dalam pekerjaan kalian? Mungkin di pekerjaan kalian lagi mengalami kesukaran. Atau mungkin ada yang ngalamin kesukaran dalam sekolah, dalam kuliah, dalam apapun itu. Atau ada yang mungkin takut sama masa depan. Tuhan, aku bisa gak ya menyelesaikan sekolahku? Apakah ada biaya? Apakah ada kesempatan untuk aku melakukan? Ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin ada dalam hidupmu saat ini. Saat ini bukan saatnya mengasihani diri sendiri. Dan bukan saatnya engkau tidak mengenali potensimu. Engkau tahu siapa yang membacking hidupmu. Engkau tahu siapa yang ada di belakangmu. Dan engkau tahu siapa yang ada di depanmu untuk menuntun jalanmu. Namanya Yesus. Dan dia lebih dari cukup. Katakan kepada jiwamu, Tuhan, Engkau lebih dari cukup buat aku. Apapun masalahku hari ini, apapun pergumulanku hari ini, aku punya Tuhan yang lebih besar. Aku punya backing yang lebih kuat. Aku punya Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang lebih besar dari apapun yang kami alami. Buat kami bersepakat malam ini Tuhan untuk mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang